Oke, ketemu lagi di Markara Channel. Nah, momen kita kali ini kita sedang dekorasi di kawasan Nglegok, Kabupaten Blitar, di rumah Ade Hafafa. Nah, di sini kita nanti dekornya model slayer ya, model kain. Di sini kita ada tim yaitu Kak Eci ya, dibantu sama Kak Besti dan juga saya sendiri. Ini ruangan yang akan kita dekorasi. Jadi lumayan luas lah ya. Ini ke sampingnya ada sekitar 4 meter lebih. Di sini kita memakai balon warna biru metalik dan juga warna silver chrome ya. Ini jenis chrome kalau yang silver, tapi kalau yang biru ini jenisnya jenis metalik, jadi bukan chrome ya. Kalau chrome nanti warnanya nggak sekinclong ini malahan kalau warna biru, karena chrome itu semakin dia lama keadaan tertiup itu warnanya dia akan seperti apa ya, tidak kinclong gitu loh. Warnanya bukan memudar, tapi kinclongnya ini hilang. Tapi kalau warna metalik ini meskipun tidak padat ya, bisa agak transparan. Meskipun dia tidak padat warnanya, tapi dia tetap awet kinclong, tetap awet glossy. Pokoknya yang berjenis chrome itu kinclongnya hanya sesaat ya, tapi padat, warnanya itu padat. Tapi dia tidak tahan lama kinclongnya. Ini cuman bertahan sekitar 1-2 jam aja kinclongnya kalau yang jenis chrome. Setelah itu dia seperti berdebu gitu loh. Padahal juga tidak ada debunya, tapi seperti berdebu, kayak teroksidasi gitulah bahasa ilmiahnya mungkin ya. Nah, di sini saya sambil memotong styrofoam ya. Jadi kita nanti memakai tulisan berbahan styrofoam, bukan kertas, bukan banner, tapi styrofoam. Jadi bisa kita bentuk 3 dimensi karena ada 2 lapis. Nah, di sini kita menggunakan model kombinasi balon dan juga slayer atau kain. Ini balonnya kita bentuk selang-seling, bukan melingkar, bukan bunga, tapi ini seperti warna apa ya, kalian biar lebih mudahnya, ini seperti warna lapis tapi yang versi agak banyak. Ini 4 set satu warna. Ini lapisan pertama dan birunya atau silvernya. Setelah itu lapisan-lapisan berikutnya. Nah, di sini saya berusaha untuk melepas paku ya, karena bekas apa tadi, figura itu tadi kan mengganggu untuk dekorasi ya. Jadi saya lepas yang panjang-panjang, saya ganti paku saya yang pas dengan lokasi. Jadi saya memakai paku dengan tali rafia yang dimasukkan ke dalam slayer atau kain. Kita bentangkan. Jadi di sini kita menggunakan paku, kain dan juga benang. Benangnya kita pakai tali rafia. Talinya tali rafia, bukan benang ya, tapi tali rafia gitu. Oh iya, kenapa kok saya tidak memakai besi penyangga di sini? Karena keinginan tuan rumah nanti balonnya tidak dilepas, jadi tetap menempel di tembok. Jadi meskipun nanti slayernya atau kainnya saya lepas, tapi balonnya tetap menempel di dinding, bisa buat untuk pajangan. Kalau kita memakai penyangga tiang besi itu nanti pasti terbongkar. Jadi balonnya pasti lepas dari besi dan pasti dia terlepas dari tembok juga. Kan sayang kalau sampai balonnya terlepas gitu loh. Jadi ini kita menggunakan tembok sebagai medianya. Nah,
Saya menggunakan sebenarnya 2 warna ya, tapi yang birunya ini ada biru tua, biru muda. Anggap aja kita pakai 3 warna. Nah, di sini apakah kainnya harus lurus? Karena nanti tidak kelihatan, tidak lurus pun tidak apa-apa. Kecuali kalau kalian di atasnya tidak memakai balon. Jadi tidak ada penutup untuk kain kalian. Jadi harus lurus banget kalau tidak ada balon atau penutup yang atas. Tapi kalau di atasnya ada balon, kalian nggak usah susah-susah harus lurus ya, harus sejajar, nggak usah bingung-bingung. Dibikin standar aja, maksudnya melengkung-melengkung dikit nggak apa-apa lah. Tapi nanti dia akan ketutup oleh daun, ketutup oleh si balonnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau yang atas ini nanti hasilnya bakalan tidak lurus gitu. Nggak usah khawatir, nanti akan terlihat lurus kok dengan sendirinya, karena ketutupan oleh balon yang lurus. Jadi balonnya saja yang diusahakan untuk lurus. Oke, sambil mengingatkan juga untuk kalian yang belum subscribe channel Tantos Momen, yuk segera subscribe biar kalian tahu agenda-agenda kami besok dan seterusnya. Karena alhamdulillah di offline kita sering mengerjakan dekorasi-dekorasi anak-anak ya. Jadi bukan dekorasi pelaminan atau apa, enggak, karena kita melayani. Kalau yang offline itu usaha kita memang di jasa dekorasi anak-anak. Jadi hampir setiap minggu itu ada lebih dari 3 dekorasi yang akan kita upload ke YouTube. Jadi bisa buat kalian referensi bagi yang masih pemula. Bagi kalian yang sudah profesional, anggap saja ini hiburan bagi kalian, karena pasti kalian sudah lebih bagus, lebih baik daripada kami. Yuk kita saling dukung. Nah, lanjut ya. Di sini saya menggunakan model miring ya. Jadi bukan selang-seling ke kanan dan ke kiri, enggak. Kita menariknya itu ke kiri semua. Menariknya ke kiri semua ya. Saya menggunakan tali juga. Saya selalu main tali aja biar ya mudah juga, pertama. Kedua, cepat kalau menurut saya ya. Apa mungkin saya sudah terbiasa dengan tali, jadi menurut saya itu lebih cepat, lebih efisien waktu ya, lebih efektif juga kalau saya menggunakan tali. Dan tali yang saya gunakan ini sering-seringnya ya tali rafia. Mungkin karena saya cocoknya dengan tali rafia. Nah, di sana Kak Besti sedang memasang bintang dari bahan foil ya. Balon bintang dari foil itu ditaruh di paling atas, tapi nanti posisinya tidak di situ, tapi di bagian kanan. Posisinya ada di kanan dekorasi. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini masih tahap untuk selayernya. Setelah itu jangan lupa kita kasih daun. Kalian boleh memakai daun anggur, memakai daun apalagi ya, banyak sih jenis daun imitasi ya. Tapi yang saya pakai bukan selalu, tapi sering-seringnya ini pakai daun anggur hijau ya, daun anggur hijau. Mungkin besok saya mau nambah koleksi juga untuk daun-daun yang lainnya, tapi besok aja lah. Ini kita pakai yang ada dulu. Untuk dekorasi seperti ini kita menjualnya itu antara kisaran harga 1 jutaan, nggak lebih. Tapi kalau untuk dekorasinya saja. Tapi kalau mungkin permintaannya ada MC-nya untuk tedak siten, ada fotografinya sekalian, itu jelas ada tambahan sesuai dengan apa yang diminta. Jadi kalau hanya khusus untuk dekorasi pitonan seperti ini kami menjualnya kisaran harga 1 juta. Jadi mungkin lebihnya ya untuk transportasi, jaraknya terlalu jauh dari base camp kami mungkin ya, atau permintaannya balonnya itu jenis chrome semua ya. Kalau chrome memang mahal, harganya beda dengan yang metalik maupun yang doff. Itu sudah hukumnya seperti itu. Jadi harganya balon chrome itu lebih mahal 2 kali lipat daripada harga balon doff atau balon standar atau balon polkadot. Balon polkadot itu harganya ekonomis, tapi kalau chrome harganya 2 kali lipat.
Nah, di sini si balon tiang yang panjang ini saya ikatkan ke tembok. Jadi nanti kalau kainnya dibongkar, balonnya tetap terpasang rapih tanpa sentuhan sedikit pun ya. Jadi balonnya tetap di atas sana. Jadi orang rumah atau tuan rumahnya masih punya kenang-kenangan atas acara yang mereka adakan hari ini gitu. Jadi kita tidak cuma dekorasi aja, tapi kita mempertimbangkan juga untuk setelah itu apakah dekorasinya tetap berada di posisinya atau sudah bubrah gitu. Kita kasih penawaran kok. Di sini kita sesuaikan untuk ketinggiannya, untuk tingkat kerataannya juga ya. Nah, di sana kalian sudah melihat bahwa slayer atau kainnya itu sudah lurus guys, sudah lurus. Jadi kalian ini misalkan tadi kok, wah itu slayernya nggak lurus, itu nggak apa-apa. Karena apa? Akan tertutupi oleh balon. Kita fokusnya ke balon aja. Karena apa? Ketika balon lurus, maka yang ada di bawah balon akan ikutan lurus. Nah, ini cara saya mengikat balon di tembok. Jadi satu tali rafia kita tarik ke tembok seperti ini, kita kaitkan dengan paku, tidak usah ditali ya, hanya dikaitkan saja. Dikaitkan ke paku, lalu kita tarik ke bawah, lalu kita lakban tali yang bawah. Jadi lakbannya inilah sebagai pengikat sebenarnya agar si tali tidak kemana-mana itu. Toh di dalam ruangan itu aman untuk dekorasi balon, karena angin pun juga tidak sekencang yang ada di luar rumah ya, ataupun di samping rumah. Kalau di luar ruangan pasti anginnya ngajak ribut ya, pasti anginnya ngajak ribut. Nah, di sini Kak Besti membantu saya untuk memasangkan balon di atas kurungan. Ini apa ini, balonnya seperti ini ya, namanya juga pabrik ya. Kita tidak bisa meminta bentuknya seperti itu semua, tidak bisa meminta balonnya bulat semua, karena pabrik itu ya mesin ya, tidak akan dicek satu persatu oleh pabriknya. Makanya sempat ada produk yang lolos seperti itu. Nah, kalau sudah balon dan juga slayer, kita pasang untuk tulisan styrofoam. Di sini saya menggunakan styrofoam dengan ketebalan 1 cm, tapi saya pakai 2 lapis ya, 2 lapis. 2 styrofoam kita tumpuk, jadi ada efek 3 dimensi ketika kalian melihat dari jarak dekat gitu ya. Jarak jauh pun juga kelihatan sih, tapi kalau di kamera agak jauh gini nggak begitu kelihatan. Tapi ini 3 dimensi 2 lapis. Kita menempelkan itu pakai jarum pentul. Jarum apa ya bahasa Indonesianya itu ya, jarum pentul, jarum yang ada bulat-bulatnya itu. Tukang jahit pasti paham. Oke, kalau sudah kita pasang lampunya, lampu atas, lampu tirai. Ini selalu saya pasang ya untuk di setiap dekorasi saya, karena dekorasinya ini nanti kan nginep ya. Jadi kalau nginep itu mungkin malam hari akan terlihat lebih bagus kalau bagian atas ini ada lampunya gitu. Lampunya nggak perlu yang terang-terang kayak yang bendol-bendol itu, yang bulat-bulat, cukup yang tirai yang nyalanya nggak terlalu mengganggu pandangan gitu. Oh ya, kita tambahi untuk ini apa, styrofoam berbentuk awan ya, styrofoam berbentuk awan. Kita kasih juga untuk styrofoam berbentuk bintang, meskipun cuma 1 atau 2 titik, tapi itu ada kesannya ya, ada kesannya. Nah, ini dia hasil dari dekorasi tedak siten adik Hafafa ya. Ini hasilnya dekorasi. Di sana ada berbagai macam hiasan dan juga persyaratan untuk mengadakan pitonan atau tedak siten. Tidak siten ya, atau apa ya, ini perlengkapan adat ini kalau nggak salah untuk kalian jika tanya sama Mbah Dukun. Jadi Mbah Dukun bayi maksud saya.
Ini ada tangga tebu, ada kurungan, ada baju 7 warna, ada bak mandi, ada payung juga. Ini adalah alat ritual untuk prosesi tedak siten. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Nanti saya buatkan lagi video-video untuk dekorasi yang lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan jaga kesehatan kalian semuanya. Terima kasih. Oh ya, di sana ada koin ya, wadah koin untuk uang receh.